Ex Liga Kroasia tawarkan diri gabung timnas U23. Selebrasi striker timnas U17 berujung malu. Fakta menarik usai Tajikistan U17 tahan imbang Squad Garuda Asia. Media Italia viralkan dampak instan JIZ gabung Sassuolo. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Selebrasi striker timnas U17 berujung malu. Pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 telah digelar kemarin di Stadion Utama Sumatera Utara. Pada laga pembuka tersebut, timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Tajikistan U17. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-2. Namun ada satu momen unik, di mana ketika selebrasi gol yang seharusnya penuh euforia, justru berubah jadi momen kocak dan memalukan bagi striker timnas Indonesia U17, Muhammad Mirza Fitriatullah. Pada menit ke-34, Mirza sukses memecah kebuntuan lewat sundulan jarak dekat setelah menerima umpan silang matang dari Fadli Alberto. Gol itu sontak disambut sorakan ribuan penonton yang memadati tribun. Terlalu terbawa semangat, Mirza berlari ke arah tribun selatan. Ia melompati papan iklan dengan mulus, lalu mencoba melewati pagar pembatas untuk menyapa supporter. Namun ia tidak menyadari adanya celah yang tertutup spanduk turnamen. Bukannya merapat ke penonton, Mirza malah menghilang dari pandangan. Rekan-rekan setim seperti Zabi Goli dan Izar Jacob langsung celingak-celinguk sambil memegangi pagar mencari keberadaan sang striker. Ternyata Mirza terjatuh ke buffer zone, parit pembatas yang berfungsi sebagai drainase dan keamanan stadion. Beruntung penyerang kelahiran Bandung 15 Februari 2009 itu tidak mengalami cedera. Ia kembali ke lapangan dan melanjutkan pertandingan, bahkan sempat tersenyum malu ketika disambut tepuk tangan penonton yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Atas aksinya tersebut juga turut diunggah oleh akun X @faktabola. Video rekamannya pun viral di media sosial, memancing tawa sekaligus rasa empati dari para penggemar sepak bola tanah air. Stadion Utama Sumatera Utara sendiri baru diresmikan pada Oktober 2024. Dengan desain tanpa lintasan atletik, penonton duduk lebih dekat ke lapangan, namun parit pembatas tetap ada untuk memisahkan area supporter dan pemain. Sayangnya, gol Mirza tak mampu membawa Indonesia menang. 4 menit kemudian, Tajikistan menyamakan kedudukan lewat Zarif Soda. Timnas Indonesia U17 kembali unggul 2-1 di menit ke-50 melalui Fadli Alberto. Tapi kemenangan sirna setelah Azura Lizo dan Nasrullah mencetak gol penyeimbang di menit ke-90. Meski hasil pertandingan kurang memuaskan, insiden nyemplung parit Mirza jadi salah satu momen paling diingat di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Aduh, emang ada-ada saja tingkahnya. Selebrasi sih boleh banget, tapi tetap perhatikan kondisi sekitar ya. Jangan sampai kejadian kayak Mirza ini keulang lagi. Bukannya makin keren, malah jadi viral gara-gara nyungsep. Fakta menarik usai Tajikistan U17 tahan imbang Squad Garuda Asia. Masih di seputar timnas U17, ada sejumlah fakta menarik yang menghiasi pertandingan antara timnas Indonesia U17 kontra timnas Tajikistan U17 pada laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 kemarin. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Meski hasilnya imbang, beberapa fakta berikut berhasil menjadi perhatian. Yuk simak ulasannya. 2 gol sundulan. Pertandingan berjalan cukup seru dan ketat sejak peluit babak pertama dibunyikan. Menariknya, 2 gol yang dibuat timnas Indonesia U17 berasal dari tandukan alias sundulan. Mendapat umpan dari Fadli Alberto, Mirza Fitriatullah yang berdiri sendiri usai lepas dari jebakan offside lawan sukses menyedot bola dengan mudah ke gawang Tajikistan, kawalan Rahmanov Muhammad Rahim. Dengan cara yang serupa, kali ini giliran Fadli Alberto yang menanduk bola di dalam kotak penalti dan berbuah gol seusai menerima umpan silang dari Izar Jacob Tanjung. Matthew Baker man of the match dalam laga kali ini. Pemain keturunan Matthew Baker layak terpilih menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Pemain diaspora berdarah Australia itu dipercaya menjadi starter dan tampil penuh selama 90 menit. Pemain berusia 16 tahun itu tampil solid dan menjaga tempo kokoh di lini belakang timnas Indonesia U17. Meski kebobolan 2 gol, tidak sedikit blok krusial yang dilakukan Baker untuk mematahkan serangan lawan. Dia si pemain diaspora baru. Nova Arianto menyertakan 30 nama dalam Piala Kemerdekaan 2025. Dari jumlah itu, 3 diantaranya merupakan pemain diaspora baru. Ketiganya adalah Izar Jacob yang kini memperkuat Sydney FC 2 di Australia. Kemudian Noah Pohan dari NEC Breda di Belanda dan Aaron Suitela dari Bullens Lions di Australia. Saya mau melihat bagaimana pemain-pemain kami, opsi pemain baru seperti Noah yang baru bergabung, Izar Jacob, Aaron Suitela, dan beberapa pemain baru hasil pantauan di EPA, ujar Nova Arianto. Ex Liga Kroasia tawarkan diri gabung timnas U23.
Salah satu pemain muda keturunan Belanda ini bisa saja menjadi opsi bagi pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Seperti diketahui, Vandenberg sempat mengungkap rencana mendatangkan pemain keturunan tambahan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Muda. Pernyataan itu ia sampaikan setelah melihat timnas Indonesia U23 kesulitan mencetak gol sepanjang Piala AFF U23 2025. Mengenai mencetak gol saat ini memang agak susah karena kami hanya punya sedikit pemain yang bisa membuat gol dengan mudah, yaitu Jens Reven, lalu ada 2 lagi yang mencetak 1 gol, ujar Vandenberg dalam sesi konferensi pers Juli lalu. Kebutuhan akan pemain yang mampu mencetak gol pun semakin mendesak, mengingat minimnya jumlah striker produktif dalam skuad saat ini. Kehadiran sosok baru yang punya naluri tajam di depan gawang diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperkuat daya serang timnas Indonesia U23 ke depan. Lebih lanjut, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut tak menutup kemungkinan merekrut penyerang keturunan Belanda atau dari Indonesia. Meski mengindikasikan bakal mencari pemain keturunan baru, sejauh ini belum ada nama pasti siapa yang akan dinaturalisasi. Di tengah rumor tersebut, ada satu nama pemain keturunan yang mungkin bisa dipantau Vandenberg. Adalah Jesse Weerman, pemain berusia 20 tahun, kelahiran Belanda yang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Jesse merupakan adik kandung Jody Weerman, pemain keturunan yang kini memperkuat Madura United FC di Liga 1. Sama seperti sang kakak, kini Jesse juga telah berada di Indonesia dan dikontrak Madura United. Dilansir dari laman Transfermarkt, Jesse resmi bergabung setelah dinyatakan lolos trial. Ia sudah menjalani latihan dan seleksi bersama Laskar Sape Kerap sejak musim lalu. Bersama Madura United, Jesse bakal menandatangani kontrak selama 2 tahun hingga 30 Juni 2027. Sebelumnya, ia sempat memperkuat klub Rusia, HNK Vukovar U19. Andai mampu membuktikan kualitas, apalagi tampil tajam sebagai pencetak gol, nama Jesse Weerman layak dipanggil Vandenberg untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Media Italia viralkan dampak instan Jesus gabung Sassuolo. Bergabungnya kapten timnas Indonesia Jesus ke klub Serie A Italia Sassuolo langsung memicu reaksi positif. Kehadirannya membawa dampak cepat yang disorot media di sana. Ini adalah musim kedua Bang Jay di Serie A, usai musim sebelumnya ia bermain untuk Venezia FC. Jesus diperkenalkan sebagai pemain baru melalui laman klub pada 9 Agustus. Dampak instan yang terjadi dengan bergabungnya kapten timnas Indonesia itu ialah bertambahnya jumlah pengikut media sosial Instagram Sassuolo. Hal ini turut disampaikan media Italia Tutto Mercato. Efek Izes, pengikut media sosial Sassuolo meningkat 30% dalam 2 hari. Tulis judul artikel Tutto Mercato. Awalnya Instagram Sassuolo pada Sabtu sebelum pengumuman Izes memiliki 307.000 pengikut. Saat ini pengikut sudah melampaui 400.000. Kapten timnas Indonesia ini banyak diikuti negara asalnya dan selama beberapa hari ini semua orang membicarakannya. Tulis Tutto Mercato. Gak heran sih, mengingat fans timnas Indonesia memang terkenal loyal dan sangat fanatik terhadap sepak bola, apalagi mendukung pemain kebanggaannya untuk berkarir di luar negeri. Jesus berpeluang menjalani debut di Sassuolo melawan Catanzaro di Piala Italia pada 15 Agustus. Jika bukan di pertandingan itu, Jesus bisa debut bersama Sassuolo di pekan pertama Serie A 2025-2026 melawan Napoli pada 23 Agustus. Pemain 25 tahun itu memiliki peluang besar menjadi pemain utama di tim.